saya bilang demikian, untuk menjadi seorang pekerja migran, apalagi wanita, itu bukanlah sesuatu yang mudah kalau menurut saya. Karena apa? Karena dibalik kita sudah tahu bahwa wanita itu memang dalam segi fisik memang lemah. Tapi dibalik kelemahan mereka tuh ada punya kekuatan meninggalkan sanak kadang teman dan lawan. Bukan hal yang mudah menurut saya untuk menjadi seorang pekerja wanita. Kadangkala memang mereka mempersiapkan segala sesuatunya, tapi kadangkala mereka cuma nikat kemauan ingin membantu suami dari bidang ekonomi. Banyak hal yang mereka lalui, tapi mereka mampu. Mulai mempersiapkan diri untuk meninggalkan suami tercinta, anak-anak tercinta, dan melangkahkan kakinya meninggalkan kampung halaman, bahkan negara tercinta untuk menuju ke penempatan tenaga kerja. Itu bukan sesuatu yang mudah menurut saya. Karena mereka melepaskan atau meninggalkan tanggung jawab dengan penuh konsekuensi untuk pergi meninggalkan orang-orang yang tersayang menuju ke penempatan kerjanya. Dan itu juga tidak cukup, karena mereka harus masih bisa berjuang untuk bisa mengkondisikan diri, paling tidak untuk bisa mengkondisikan diri dengan situasi yang baru. Mungkin butuh waktu adaptasi 1 bulan, 2 bulan. Itu menurut saya tidak cukup. Relatif. Mungkin tergantung individunya masing-masing. Nah, begitu tabah dan kerennya mereka untuk membantu perekonomian keluarga, bahkan ingin menyekolahkan anak-anaknya untuk menuju jenjang yang lebih tinggi lagi, mencapai dari kegelapan menuju keterangan, kecemerlangan hidupnya di masa depan. Sangat keren menurut saya para pahlawan PMI pekerja migran Indonesia yang aku bilang Kartini zaman now. Nah, di situ mereka juga tidak langsung bisa beradaptasi dengan tulus. Mungkin dalam 1 bulan, 2 bulan mereka masih diamati oleh majikan. Bahkan mungkin masih banyak dikasih pekerjaan yang di luar tanggung jawabnya. Tapi demi Allah, banyak mereka yang mampu mengatasinya. Bahkan banyak di antaranya mereka mampu untuk merubah nasib di kampungnya. Bahkan banyak anak-anaknya mampu menyekolahkan ke jenjang yang lebih atas. Kalau menurut kacamata saya, mereka-merekalah Kartini zaman sekarang yang mampu menyongsongkan tangannya untuk menyongsong masa depan putra-putrinya. Mereka tidak peduli mereka meninggalkan kebahagiaannya demi masa depan putra-putrinya. Oke, kembali sahabat Riza FM dan sahabat PMI di mana saja Anda berada. Tentunya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kembali saya mengucapkan selamat datang untuk Anda yang baru bergabung dan menemukan kami di www.rizafm.com, radionya anak bangsa di KSA. Kami juga lupa mengucapkan Ramadan Karim, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kembali sahabat Riza FM dan sahabat PMI di mana saja Anda berada, perlu kami informasikan 32 lepas dari jam 10 pada kesempatan pagi yang berbahagia ini di kota Jeddah, suasananya rada hangat-hangat ya, karena memang sudah musim panas. Tapi di sebagian daerah di Mamlaka Saudi Arabia kemarin hujan, tapi pengaruhnya tidak terlalu dominan ke kota Jeddah. Di Jeddah masih panas juga. Tapi apapun itu hujan dan tidak, kita besok tetap akan menjalankan ibadah puasa. Dan mudah-mudahan puasa kali ini walaupun kita di tengah-tengah wabah, kita berharap bahwa puasa kita akan berjalan sesuai dengan bagaimana mestinya, dan kita mentaati perintah agama tentunya. Ya, kembali sahabat Riza FM dan sahabat PMI di mana saja Anda berada, satu tembang Syahir Ramadan untuk Anda semuanya. Selamat mendengarkan.
sungguh mulia, walaupun yang biasa. Berdahaga selami diri dapat Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul siyam. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul siyam. Bahagianya hati ini Ramadan, kini kau datang kembali. Selamat datang Ramadan, selamat datang Ramadan, selamat datang Oke, kembali sahabat Rezabang dan sahabat Bami di mana saja Anda berada, mengawali perjumpaan kita. Satu tembang cahaya Ramadan telah berlalu dari ruang dengar Anda, dan semoga saja tembang tadi bisa menghangatkan suasana ruang dengar Anda dan paling tidak bisa menemani aktivitas Anda dalam mempersiapkan segala sesuatunya dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ya, kembali Sobat Reza FM dan Sobat PMI di mana saja Anda berada, 38 lepas dari jam 10 pada kesempatan pagi hari ini. Saya pastikan Anda sedang masih setia menyimak siaran kami di www.rezafm.com, radionya anak bangsa di KSA. Ya, kembali Sobat Reza FM dan Sobat PMI di mana saja Anda berada. Kalau kemarin kita memperingati Hari Kartini, dan besok lusa kita akan menjalankan ibadah puasa. Ya, kembali sahabat Reza FM dan sahabat PMI di mana saja Anda berada. Puasa besok kita akan menjalaninya sesuai dengan perintah agama, di mana puasa bukan cuma menahan lapar, haus dan dahaga, tapi banyak hal yang menjadi konsekuensi kita, termasuk dalam larangan menggunakan indera kita untuk tidak mendengarkan sesuatu atau memfusikan dengan sesuatu yang kurang bermakna dan bermanfaat buat kita semua. Jadi intinya sahabat Reza FM dan sahabat PMI di mana saja Anda berada, puasa itu adalah mengajarkan kita untuk puasa itu untuk intinya mengajarkan kita untuk melatih diri menahan haus dan dahaga. Menahan haus dan dahaga intinya bisa jadi menahan amarah dan arah mungkar dan nafsu yang sekiranya akan membuat kita lebih kepada nafsu. Sebenarnya yang dibilang kalau ada yang bilang masalah menangis itu batal, bukan air matanya yang batalkan, adalah kesedihan nafsunya yang dituruti gitu loh. Karena kalau kita marah, amarahnya itu yang kita haramkan atau kita batalkan. Karena berpuasa itu menahan amarah, bukan menahan air mata. Begitu intinya.
Ya, kembali Sobat Reza FM, Sobat Pemi di mana saja Anda berada. Saya tidak akan membahas bulan puasa ya, karena saya bukan ustadz. Saya cuma istilahnya menyampaikan, mengucapkan dari jantung kota Jeddah Mamlaka Saudi Arabia dan mewakili semua sahabat PMI yang berada di Daulah Khalijiyah, di Mamlaka Saudi Arabia, di Dubai, di Bahrain, di Qatar, di Emirat, di Mesir dan di Jordan. Kami di sini semua mengucapkan untuk sahabat PMI yang berada di Asia, di Indonesia, di Taiwan, di Korea, di Jepang, di Malaysia, di Hong Kong ya, tanpa terkecuali untuk mengucapkan selamat menyongsong datangnya bulan suci Ramadan yang akan besok kita laksanakan bersama-sama tentunya. Ya, kembali juga tidak lupa ucapkan selamat datang juga untuk Bunda Mia ya, untuk semua sahabat PMI di Hong Kong ya, tanpa terkecuali selamat datang dan selamat bergabung di www.rezafm.com, dan Anda masih setia menyimak siaran live streaming kami tentunya. Juga tidak lupa saya ucapkan selamat datang untuk Bunda Mia, Bunda Reza, dan Imes, juga ada Tiffany, dan juga semua sahabat PMI yang berada di Hong Kong ya, tanpa terkecuali saya ucapkan Ramadan Karim, dan kita bersihkan hati kita. Ya, selamat pagi juga untuk Eko Julianto yang berada di hadir. Selamat berjuang bro ya. Kila amun tu bi khair, Ramadan Karim ya. Juga untuk siapa lagi ya? Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini juga tidak lupa saya mengucapkan selamat Kartini juga ya untuk para PMI ya, karena menurut saya Andalah yang paling berhak mendapatkan gelar Kartini zaman sekarang, karena perjuangan Anda bukanlah hal yang mudah dan bukan sesuatu yang bisa kita sepelekan, karena saya sudah bisa melihat perjuangan kalian bukan cuma secara fisik tapi juga batin. Ya, selamat datang juga untuk Nom ya, Ramadan Karim kembali alaina wa alaik insyaallah. Kok jam segini udah bangun jeng? Ini baru jam 10 loh ya. Ya, oke, kembali Sobat Reza FM dan Sobat PMI di mana saja Anda berada. Kenapa kembali saya mengupas tentang Kartini? Karena saya lihat perjuangan para pekerja migran wanita zaman sekarang itu, kenapa saya melihat dia adalah seorang Kartini masa sekarang. Karena mereka adalah wanita-wanita yang tangguh dan berjuang, maju ingin merubah nasib. Dari keterkekangan, dia ingin mandiri, ingin mendapatkan penghasilan yang mereka bisa kerjakan dengan sumber daya mereka sendiri. Betul enggak? Jadi itu, bahkan tidak sedikit juga mereka yang sukses bisa membawa tetangga, bahkan membawa tingkat sosial keluarganya. Ya, kembali juga tidak lupa saya ucapkan selamat datang untuk Ahmad Ahyar As'ad Lili. Selamat datang Pak Ci, selamat bergabung di www.rezafm.com. Ya, jadi kenapa? Jadi mereka itu tidak sedikit yang memang sukses dalam menggali sumber daya manusianya, kadang-kadang tanpa ada yang mengarahkan. Jadi PMI itu adalah pekerja migran wanita itu menurut saya memang layak, karena mereka itu mengelola sumber daya dia sendiri untuk bisa mendapatkan dan merubah nasib ya, bukan kodrat ya, merubah keadaan gitu ya, keadaan keluarganya tanpa ada yang membimbing, kadang-kala secara mandiri. Jadi melalui perjuangan mereka keluar dari pintu rumah sampai kecamatan, sampai kabupaten, sampai provinsi. Bayangkan loh, itu seorang wanita. Kita laki-laki melihat seorang wanita itu adalah figur seorang wanita lemah yang harus kita lindungi. Tapi dalam beberapa hal kita harus mengacungkan jempol dan menutup telinga bahwa mereka lebih hebat daripada kita. Dan wanita tidak cuma lepas dari provinsi, dia bahkan melanglang buana melalui lautan dan daratan. Bahkan mereka sampai ke negara tetangga yang jaraknya bermil-mil, tapi mereka mampu menghadapi situasi yang sangat sulit. Kau pikir gampang seorang wanita, atau mungkin kita lepas langkah dari satu kabupaten aja, mungkin kita berat meninggalkan anak atau istri atau suami, tapi mereka tegar. Bahkan bukan cuma itu, mereka melampaui lautan, daratan, bahkan antar negara. Mereka masih berjuang
dengan situasi yang kadangkala tidak bersahabat dengan dia. Tapi dia berusaha untuk mengatasinya. Dengan bagaimana caranya? Walaupun cacian, bahkan siksaan batin mereka hadapi, tapi mereka mampu menjalaninya. Fase-fasenya, sebulan 2 bulan, mereka menangis tanpa bisa mereka memberikan tahu bagaimana perasaan yang dia hadapi, kesulitan apa yang mereka jalani. Mereka kadang-kala tutup untuk sekedar tidak memberi beban kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan pada akhirnya mereka bertahan 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, dan seterusnya mendapatkan kepercayaan dari majikan. Untuk mendapatkan kepercayaan dari majikan juga bukan sesuatu hal yang gampang. Banyak sekali rintangannya. Dari pertama bekerja diawasi sampai berbulan-bulan. Bahkan mungkin yang dipancing dengan kemewahan, bahkan dengan sesuatu hal yang menggiurkan. Bahkan bila jadi mungkin dia akan terhempas. Bahkan mungkin akan merusak niatnya yang pertama ingin merubah nasib keluarga, bahkan menjadi durjana bagi dirinya. Sahabat Reza FM dan sahabat PMI di mana saja Anda berada, kenapa dari tadi saya tertarik untuk mengupas Kartini? Karena memang menurut saya para PMI pekerja migran wanita pantas buat saya untuk menjadi Kartini masa kini. Karena perjuangan mereka untuk keluarga bukan hal yang mudah. Kembali sahabat Reza FM dan sahabat PMI di mana saja Anda berada. Tentunya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya kembali mengucapkan Ramadan Karim. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali juga untuk yang baru bergabung dan menemukan kami di www.rezafm.com. Tidak lupa saya mengucapkan selamat datang untuk Anda dan selamat bergabung di www.rezafm.com, radionya bangsa di Gaza. Selamat pagi juga untuk Nom-Nomas ya, untuk Kang Eko, juga untuk Ahmad Ahyar Al-As'adi Laili yang berada di Malaysia. Selamat pagi Pak Cik ya, salam hormat kami, dan tidak lupa saya pribadi dan atas nama para PMI di KSA mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali sahabat Reza FM dan sahabat PMI di mana saja Anda berada, satu tembang salawat Nabi untuk Anda. Selamat mendengarkan, semoga terhibur dan semoga kita mendapatkan barakah dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali selamat datang juga untuk Kaisha Majid. Selamat bergabung di www.rezafm.com.
kembali Sobat Rizal FM dan Sobat PMI di mana saja Anda berada. 53 lepas dari jam 10 pada kesempatan pagi menuju siang ya. Ternyata saya sudah 1 jam ya berada di ruang dengar Anda dan berada di awang-awang. Ya, tentunya saya berharap dengan perjumpaan yang sesingkat ini paling tidak ada sesuatu yang bisa saya sampaikan. Ya, intinya kita saling mengingatkan di mana besok adalah Syahr Mubarak, Syahr Maghfirah, sehari yang penuh berkah dan penuh ampunan. Mungkin pada saat inilah Marhaban ya Nawaf, Ramadan Karim Habaib. Mungkin pada saat inilah tiba waktunya kita saling menata hati kita kembali, melupakan, mengecilkan hal yang besar dan melupakan hal-hal yang kecil. Intinya mungkin kita akan saling menata hati kita kembali. Menata hati kayak piring ya gitu maksudnya. Yang ditata itu bukan cuma piring saja bro ya. Atau yang ditata ulang itu bukan cuma salon atau salah gitu ya, barang-barangnya ditata supaya cantik. Hati itu juga perlu diaransemen ulang, ditata kembali, diperbaiki. Yang kusut kayak baju aja bisa jadi bro ya. Mungkin perasaan kita kadangkala tidak mau terima sesuatu yang berselisih. Nah, pada saat ini mungkin kita akan coba untuk mensetrika, melapangkan, yang dimaksud lapangkan dada, menata hati kita kembali supaya indah gitu maksudnya. Intinya seperti itu. Karena kalau hati indah, kalau hati kita tertata rapi, insya Allah kita akan indah melihat orang lain di depan mata kita. Kecuali hati kita memang tidak tertata, bahkan semeraut, acak kadut, kita juga akan melihat orang itu seperti itu. Tidak lebihnya. Jadi marilah pada kesempatan momen-momen Ramadan yang akan kita hadapi ini, kita kembali mengingatkan, kita membenahi diri, amaliah kita dan muamalah kita. Kita bukan cuma menjalankan ibadah puasa sesuai dengan anjuran agama, perintah agama maksud saya, tapi kita juga mulai menata hati kita kembali, mencoba step by step, sedikit demi sedikit memperbaiki ruang-ruang dan sudut-sudut hati kita. Intinya supaya indah. Supaya indah. Ya memang begitu, demikian, indah. Jadi kalau hati kita indah, kita itu akan tenang. Dan kita akan melihat sesuatu itu pula indah kelihatannya. Ya begitu intinya bro, sahabat PMI dan sahabat Reza FM. Dan perlu juga saya ingatkan, di tengah-tengah wabah COVID-19 yang meresahkan kita semua, bahkan dunia, bahkan mungkin akan mengancam jiwa kita, kita tetap diingatkan untuk selalu waspada, menjaga kesehatan diri, karena kita jauh dari sana kadang. Ingat keluarga kita di rumah menunggu kita dengan setia. Jadi banyak hal yang kita petik untuk besok kita memulainya, berpuasa, menahan lapar, haus, dan dahaga, menahan nafsu, angkara murka, dan mencoba untuk introspeksi diri. Apa puasa kita bulan ini, dan apakah hubungan kita dengan sesama sudah baik? Bukan cuma hubungan kepada Allah. Kepada Allah itu sudah menjadi kewajiban, tapi terutama kepada sesama kita. Karena kalau hubungan kita sama Allah, Allah itu Ghafurur Rahim wa Rahmanir Rahim. Sifatnya Allah itu Maha Pengampun. Tapi lain halnya kalau hubungan kita, amalah kita dengan sesama, itu rumit alias ribet. Jadi kalau kita salah sama orang, sama si fulan, kalau si fulan tidak memaafkan, mau kemana? Mau ke mahkamah. Sedangkan Allah sendiri tidak memaafkan. Jadi marilah kita saling berbenah diri untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia.
kok jadi ustadz ini gimana sih ya? Tapi intinya seperti itu sahabat PMI yang bisa saya sampaikan ya. Saya cuma mengingatkan saja dan mudah-mudahan kalau saya salah juga diingatkan. Diingatkan di messenger atau paling perlu di telepon biar kalong ya pulsanya. Ya oke, kembali sobat Res FM dan sobat PMI di mana saja Anda berada. Saya cukupkan pertemuan kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita walaupun sesaat menjadi tali silaturahmi penghubung kita untuk semua sahabat PMI di mana saja Anda berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.